tahu dikilik camin pacau diriak rasah zaman, kaundang-undang ke Madinah, payung panji ke Sarulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan kaji kita tentang perempuan di Minangkabau. Kita berterima kasih Pak Tuanku telah hadir bersama kita. Pak Tuanku, ba'a perempuan di Minangkabau tuh Pak Tuanku. Oke. Kemarin kita sudah membahas dua topik tentang perempuan. Yang pertama tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan, katakan sumbang dua baleh. Nah, perempuan ideal itu menghindari dan tidak melakukan sumbang yang dua baleh itu, sumbang dan dua baleh. Kemudian kita sudah bicara juga tentang 4 pandangan kato pusako terhadap perempuan. Ada perempuan barau-barau, ada perempuan layang-layang, ada perempuan anai-anai, nan kampe perempuan lawah-lawah, nan ideal nan kalimo, ada perempuan ramu-ramu. Kita bicarakan sekarang yang ramu-ramu. Perempuan ramu-ramu, bagaimana pula maksudnya itu Pak Tuanku? Dalam bahasa Minang, ramu-ramu yang ideal dikatakan limpapeh rumah nan gadang. Pak Tuanku, limpapeh itu apa maksudnya? Limpapeh itu nama lain untuk kupu-kupu yang besar, kupu-kupu yang cantik. Nah, nama kupu-kupu itu, nama kupu-kupu yang besar yang naik ke atas rumah. Biasanya kalau kupu-kupu itu naik, orang tahu limpapeh naik, tahu dia. Oh, itu disimbolkan untuk bundokan doang. Iya, dia menimbulkan keceriaan, dia menimbulkan kegembiraan bagi rumah gadang, bagi rumah. Bahkan ada mitos ya, bukan kepercayaan, mitos. Kalau limpapeh naik itu berarti akan ada tamu yang akan menggembirakan kita. Jadi kata-kata limpapeh itu lebih banyak kepada sifat bahwa perempuan dalam rumah gadang itu menimbulkan kegembiraan bagi seluruh isi rumah gadang. Lebih dalam dari itu ada filosofinya. Filosofi hidupnya seekor ramu-ramu. Ramu-ramu itu memilih tempat hinggapnya atau tempat dia singgah, memilih pekerjaannya yang halus, memilih gerakan yang halus, tidak terburu-buru, tidak gerasa-gerusu kata orang Jawa. Kemudian hasil kerjanya juga hasil kerja yang halus. Ramu-ramu itu dia singgah di bunga untuk mengambil benang sari, memindahkan ke kepala putik, kemudian menjadi buah. Kemudian mengambil nektar untuk makanannya. Jadi makanannya pun terpelihara. Itu filosofinya. Nah, ketika dia masih muda, ketika dia masih remaja, masih gadis, itu terpakailah gambaran seorang perempuan ideal Minangkabau itu, bajalan si ganjul lalai, pada pai surinan labiah, samui tapija indak mati, alu tataruang patah tigo. Itu sudah kita bahas, bahwa jalannya seorang perempuan itu tidak berasal-gerusu, tidak terburu-buru, tapi penuh hakikat kalau istilahnya, penuh ketenangan. Begitu tenangnya sehingga semut yang terinjak pun tidak mati, tapi begitu yakinnya dia berjalan, tidak akan mundur selangkah pun kalau itu benar. Alu yang kayu yang begitu keras bisa patah 3 oleh dia. Jadi berjalan dengan keteguhan. Yang pertama, mulik manih kucindan murah. Mulik manih itu apa? Ucapan yang disampaikan oleh wanita Minangkabau itulah kata-kata yang halus, ya, kata-kata yang tidak menyakiti. Mulik manih itu kata-kata yang halus, kata-kata yang tidak menyakiti siapapun. Kemudian kucindan murah itu artinya apa? Dia mudah menyampaikan kata-kata yang menghibur, yang menggembirakan orang. Kemarin yang sudah kita contohkan, seorang wanita yang baik itu bisa merayu bayi sampai bayi itu tertawa. Memakai baso jubasi. Apa itu baso basi? Baso jubasi itu adalah bahasa yang halus, yang indah untuk mengajak dalam kebersamaan, dalam hubungan baik. Baso basi itu menawarkan sesuatu. Ya.
bukan sesuatu yang basi, tidak. Baso basi itu menawarkan sesuatu untuk menjadi milik bersama. Misalnya sedang di sawah tengah hari, ibu mengantarkan makan siang untuk keluarga yang sedang mencangkul di sawah. Di sawah kita sudah datang makanan, sawah tetangga orang juga bekerja. Apa yang dilakukan? Menyorai. Nah, iya, menyorak itu artinya membasahi, membasuh basi. Oi, orang sawah sebelah, makan kita nasi lah tibo. Itu namanya basuh basi. Tidak akan tersuap nasi kita kalau ada tetangga yang belum terbasuhi. Orang sedang makan di rumah kita. Apa kata kita? Uni, tambuhan nasi, buean samba. Itu basuh basi, membasuhi. Bahkan ada masyarakat yang membasuh itu sangat ekstrim. Dia diam-diam datang ke belakang tempat duduk orang sedang makan, diambilnya nasi sepiring, dia masukkan ke dalam pinggan orang yang sedang makan. Itu basuh basi. Perempuan Minangkabau itu memakai adat dan sabana adat yang sudah kita bahas. Raso jo pareso, malu jo sopan, ereang jo gendang, tarati jo sitinah. Tambah satu lagi khusus perempuan, baso jo basi itu harus ditinggikan. Bagi perempuan aja Pak Tongko. Tidak perempuan saja, laki-laki juga diharapkan punya baso jo basi. Tapi perempuan dalam berbagai kegiatan bermasyarakat itu lebih dituntut, terutama karena dia adalah orang yang menghidangkan makanan, yang menghidangkan juadah untuk tamu. Membasuhi Membasuh. tamu. Iya, betul. Jadi kita rumuskan kembali. Perempuan ideal Minangkabau itu limpapeh rumah nanggadang, hiasan keindahan nagari. Maka perempuan Minangkabau itu adalah hiasan yang mengindahkan nagari, yang mempercantik nagari. Jadi perempuan di Minangkabau itu sangat besar perannya sejak dari muda. Sejak dia gadis, dia sudah harus menjadi teladan di nagari itu, teladan dalam sikap, dalam tingkah laku, dan juga membuat nagari jadi indah, jadi meriah. Nah, ada gambaran lanjutan bahwa limpapeh rumah nanggadang itu ada fungsi-fungsinya. Apa fungsinya? Yang pertama dikatakan amban purwa aluang bunian, pusek jalo pumpunan ikan. Muka suiknya tuh Pak Tuanku. Nah, yang pertama ambang purwa. Ambang itu batas. Nah, purwa itu keadaan yang menyedihkan. Jadi dia adalah tempat atau wadah bagi para anggota rumah gadang, tempat menyampaikan keluh kesah. Ambang purwa. Jadi tempat menyembunyikan atau menyampaikan keluh kesah. Kalau dalam bahasa lebih tingginya, tempat curhat bagi seluruh isi rumah gadang. Nah, kemudian aluang bunian. Aluang itu sebuah relung. Bunian itu tempat rahasia. Jadi ambang purwa aluang bunian itu adalah tempat persembunyian rahasia perasaan dan hati seluruh isi rumah gadang. Jadi kalau dia sudah jadi bundokan duang, dia jadi konselor, dia menjadi orang yang melindungi perasaan seluruh isi rumah gadang. Jadi siapapun yang merasa hatinya duka, hatinya sedih, tempat mengadunya adalah bundokan duang. Itu fungsi yang diharapkan dari seorang tua, ibu atau nenek tertua di sebuah rumah gadang, ambang purwa aluang bunian. Nah, kemudian itu juga fungsi secara fisik bahwa dia adalah pemegang kekuasaan terhadap harta kaum. Harta kaum itu sudah kita bahas dalam pusako, yaitu tanah ulayat, rumah gadang dan rangkiangnya. Itu berada dalam kekuasaan dari bundokan duang, hak aturnya oleh para pemangku adat. Orang nampak gini. Nanti kita bahas itu penghulu manti malindu balang. Tapi kekuasaannya pada bundokan duang. Nanti aturannya oleh para penghulu. Jadi yang pertama ambang purwa itu sebagai tempat mengadu, tempat menyimpan rahasia hati seluruh isi rumah gadang, anak cucunya.
dan tempat konsultasi, tempat konseling, tempat pengadu, tempat curahan hati. Bagaimana kalau dalam sebuah rumah gadang ada beberapa bundokan duang, ada beberapa saudara perempuan, gimana itu? Jadi perempuan dalam rumah gadang itu ada yang dituakan, bisa tua karena umurnya, bisa tua karena tingkatannya, dia tingkatan nenek, di bawahnya ada tingkatan ibu atau tante atau ete atau amai. Nah, kalau nenek sudah tidak ada, maka ibu atau amai atau ete yang paling tua inilah yang menjadi bundokan duang. Jadi salah satu yang tertua atau yang dituakan menjadi bundokan duang. Jadi bisa saja dalam rumah gadang itu ada beberapa perempuan yang sudah dewasa, yang sudah berumur. Nah, yang tertua dan bisa juga yang tertua atau yang paling berpaham. Itu yang dijadikan bundokan duang, tempat mengadu seluruh kaum. Uni tertuanya kalau dia satu angkatan. Nah, kemudian ketika sudah jadi bundokan duang, tadi sudah dikatakan ambampuru aluang bunian, ada tambahnya lagi nan gadang basa batuah. Jadi nan gadang basa batuah itu bukan hanya penghulu, tapi juga bundokan duang. Ketika dia sudah jadi bundokan duang, tempat mengadu kaumnya, maka dia adalah nan gadang basa batuah yang dibesarkan di rumah gadang dan dituahkan. Kau hidup tampe banaza, kau mati tampe banie, kau undang-undang ke Madinah, payung panji ke Sarugo. Artinya apa? Seorang bundokan duang di rumah gadang, seorang ibu, katakanlah di rumah tangga itu, menjadi kerinduan bagi anaknya yang dirantau, bagi cucunya yang jauh. Jadi ada kerinduannya datang ke rumah gadang untuk bertemu si neneknya, bertemu bundonya, bertemu emaknya. Nah, kemudian di dunia tampe banaza, artinya bagi anak-anaknya itu nazar dia untuk bertemu dengan si bundo, si emak, untuk menyampaikan niatnya akan membelikan sesuatu atau menghadiahkan sesuatu, untuk bernazar. Kalau dia sudah meninggal, tempat berniat bagi keturunannya untuk menyampaikan doa, menyampaikan kiriman sedekah segala macam. Kemudian ada tambahnya kaunduang-unduang ke Madinah. Unduang-unduang itu kain yang dipakai untuk berlindung, payung ya. Payung panji ke Madinah bisa juga. Payung panji ke Sarugo. Jadi artinya apa? Bundokan duang seorang ibu, seorang emak di rumah itu adalah tempat bagi keturunannya, bagi anaknya, bagi cucunya untuk menyampaikan niat-niat baik, untuk mengirimkan doa-doa terbaik, untuk menyampaikan mereka ke surga. Tadi ada uraian tentang nan gadang basa batuah. Kenapa dikatakan nan gadang basa batuah? Karena ada sifat-sifat yang harus dipelajari oleh seorang bundokan duang itu. Seperti seorang penghulu, dia harus memahami situasi, tahu dengan riak zaman, kira-kira begitu. Tahu dengan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, gitu maksudnya Pak Tuanku? Iya, betul. Jadi, tahu di hulu kabak kaujan, tahu di kilik camin pacar, tahu di riak rasah zaman, tahu di asa usua persoalan. Itu kalau sudah jadi bundokan duang. Sebagai bundokan duang, dia harus mampu menyelesaikan sengketa-sengketa kecil atau permasalahan-permasalahan kecil di rumah gadang, di kaumnya. Maka dikatakan sebagai nan gadang basa batuah, pandai membuku tak mengasan, pandai maulih tak membuku. Artinya apa? Menyelesaikan perkara-perkara kecil itu, pergesekan di rumah gadang atau di kaumnya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Bisa meminimalisir permasalahan. Ya. Nampaknya besar sekali peranan bundokan duang di Minangkabau ya Pak Tuanku. Jadi perempuan di Minangkabau itu sangat besar perannya sejak dari muda. Sejak dia gadis, dia sudah harus menjadi
teladan di nagari itu, teladan dalam sikap, dalam tingkah laku, dan juga membuat nagari jadi indah, jadi meriah, memeriahkan nagari. Nah, dia semakin dewasa, dia menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang bundo, menjadi bundo kanduang di rumah gadang atau di kaum. Dia harus menjadi teladan, menjadi tempat berlindung, tempat menyampaikan niat-niat baik, tempat berdoa, bahkan tempat konsultasi kalau dia sudah menjadi seorang bundo kanduang. Jadi sejak dari muda perempuan Minang itu diberi wadah untuk menjadi orang yang terhormat di nagari dan di kaumnya, ya, bukan sekadar pendamping seorang suami, tapi dia adalah penaung sebuah kaum, ya, payung panji bagi sebuah kaum, begitu. Oke, melindungi dan tempat curhat dari semua anggota kaum. Gitu, Pak Tongku? Iya, betul. Saudara, itulah tadi bincang-bincang kita seputar perempuan ideal Minangkabau. Terima kasih, Pak Tuanku. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ketemu lagi kita pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.